Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sport 55. Nah, senang sekali saya Jamal Rahmat kembali menjumpai kalian semua sport lovers tentunya di episode kali ini. Dan seperti biasa ya, kita akan sedikit memberikan analisa dan juga prediksi pertandingan, dan khusus untuk episode kali ini kita akan membahas terkait dengan pelaksanaan Suzuki Cup 2020 yang dilaksanakan di tahun 2021. Dan tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang ini timnas Indonesia masih terus berjuang ya. Masih terus berjuang untuk bisa menjadi juara. Dan untuk mengulas ini, untuk membahas terkait dengan hasil pertandingan yang sudah dilakoni dan rencana nantinya prediksi pada saat akan melawan Singapura di semifinal, ini akan kita bahas bersama dengan rekan saya, siapa lagi kalau bukan Bung Fahmi. Halo Bung Fahmi. Halo Bung. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bung. Oke, baik Bung Fahmi. Ini sebenarnya merupakan salah satu edisi spesial sih menurut saya, karena khusus untuk episode kali ini kita hanya 100% membahas timnas Indonesia yang berlaga di Suzuki Cup AFF ya di tahun 2021 ini. Baik Bung Fahmi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa timnas Indonesia sekarang ini melenggang ya menuju ke semifinal setelah mengalahkan timnas Malaysia dengan skor yang cukup telak 4-1 ya. Nah, mungkin sebelum kita membahas terkait dengan prediksi Indonesia nantinya pada saat melawan Singapura, mungkin sedikit kita akan menganalisa dulu hasil pertandingan yang sudah dilakoni sebelumnya ya, waktu melawan Malaysia. Menurut Bung Fahmi sendiri, terkait dengan strategi ataupun line up yang diturunkan oleh sang pelatih Sintayong, apakah memang ini adalah salah satu strategi yang merupakan andalan untuk Sintayong sendiri, atau mungkin ini baru masa-masa ini ya, awal gitu, tapi mungkin untuk strategi andalannya nantilah diturunkan pada saat mungkin di final dan lain sebagainya? Saya rasa strategi efektif atau tidak efektif itu tergantung dari bagaimana pemain bisa menerapkan strategi dari Sintayong, Bung. Oke. Dan belum lama ini AFF merilis bahwasanya Sintayong adalah pelatih terbaik di AFF Suzuki Cup. Wow, luar biasa. Ini terbukti dengan Indonesia membawa pemain yang rata-rata masih muda di antara skuad lainnya dari Vietnam, Thailand, Malaysia. Indonesia lah yang paling muda. Paling muda ya, dan mungkin paling minim pengalaman kalau ya. Betul. Tetapi Indonesia bisa di luar dugaan dan prediksi banyak pihak bisa menjadi juara grup B. Juara grup B, bahkan mengalahkan Thailand ya dengan selisih Vietnam, Bung. Vietnam maksud saya. Dengan selisih gol ya, yang betul. mana di laga terakhir sangat berdampak drastis bagi timnas, walaupun Vietnam mengalahkan Kamboja 4-0, tetapi timnas di luar dugaan dan banyak pihak yang mengatakan wow, Indonesia luar biasa. Oke, ini ada menarik Bung, waktu timnas Indonesia melawan Malaysia. Karena di awal babak pertama kita semua dikejutkan dengan gol yang tak terduga dari timnas Malaysia. Apakah menurut Bung Fahmi ini merupakan suatu kecerobohan, ataukah memang di awal-awal menit babak pertama Indonesia memang keteteran melawan Malaysia sehingga sempat kebobolan? Di awal laga memang Malaysia bermain cukup baik. Nah, ini tidak bisa dipungkiri bahwasanya memang dari segi pengalaman dan lain-lain Malaysia diunggulkan secara statistik pula seperti itu. Tetapi Sintayong menginstruksikan di pinggir lapangan bahwasanya tetap fokus, terapkan strategi yang telah dibicarakan di ruang ganti, dan itu diterapkan oleh skuad timnas Indonesia di 30 menit. Karena gol tercipta kalau saya tidak salah di menit 35 ya, sama 42. Oke, untuk Indonesia ya? Untuk Indonesia. Dan terbukti dengan setelah gol pertama tercipta dari kubu Malaysia, Indonesia mengambil inisiatif permainan di lini tengah dengan menguasai lini tengah. Ini adalah kunci bagi timnas Indonesia untuk bisa mendominasi permainan di sepanjang laga melawan Malaysia. Oke, ada satu pemain Bung yang artinya sampai saat ini masih cedera ya. Seperti yang kita ketahui, penjaga gawang Hernando masih cedera akibat waktu sesi ini ya, persiapan pemanasan untuk melawan Kamboja kalau saya tidak salah, itu sempat digantikan oleh
Nadeo di menit-menit akhir, apakah ini cukup berpengaruh nantinya? Kalau misalnya kita lihat ya, kalau dilihat dari penjaga gawang kan pelatih itu lebih memilih Hernando sebenarnya dari Nadeo. Apakah itu sedikit berpengaruh, Bung? Kalau berpengaruh sebenarnya sehebat apapun kiper, semua tergantung dari lini pertahanan. Karena kiper adalah benteng terakhir dari sebuah tim. Jikalau sekuat apapun dan setangguh apapun seorang kiper, kalau tidak diimbangi dengan pertahanan yang kokoh, percuma, Bung. Jadi intinya di lini pertahanan. Lini pertahanan ya, dan seperti yang kita ketahui bersama, pertahanan Indonesia semakin kokoh dengan adanya Elkan Bagot. Betul. Dan kemarin juga sempat mencetak 1 gol dari sundulan kepala yang ya mungkin agak-agak ini juga ya. Artinya banyak yang bisa memprediksi bahwa kayaknya Elkan Bagot bakal ngegol ini lewat sundulan kepala, dan akhirnya memang tercipta gol dari kepalanya gitu ya. Betul. Baik, Bung Fahmi, kalau misalnya kita lihat ya, dengan skuad yang ada tentunya mungkin ini merupakan skuad inti lah. Tidak ada lagi yang ditunggu. Dulu kan waktu Elkan Bagot belum datang, ya mungkin masih ada ditunggu nih. Elkan Bagot belum datang dan sekarang sudah datang dan semuanya sudah lengkap. Nah, untuk melawan Singapura, apakah memang nantinya untuk strategi itu akan sama persis diturunkan oleh Sintayong pada saat melawan Malaysia? Saya rasa tergantung dari bagaimana kondisi pemain waktu itu juga. Karena tidak bisa dipungkiri recovery yang terlalu sedikit ini juga harus diwaspadai oleh Sintayong. Tapi saya rasa baik tim inti maupun cadangan dari timnas Indonesia semua siap dengan terbukti adanya atau tidak adanya Elkan Bagot kemarin waktu lawan Vietnam. Beserta waktu ada Malaysia itu tidak terlalu jauh berbeda, Bung. Kekuatan dari lini pertahanan baik dari lini tengah begitu pula. Jadi saya rasa intinya adalah bukan dari siapa yang diturunkan di lapangan sebagai tim utama ataupun cadangan, tetapi bagaimana para pemain mempunyai semangat juang tinggi, berani fight di lapangan dan juga bisa menerapkan strategi yang diterapkan oleh Sintayong ketika laga berlangsung. Baik, Bung Fahmi, salah satu masalah terbesar yang biasanya dialami oleh para pemain itu adalah mental bermain. Banyak yang meragukan bahwa Indonesia ini mentalnya belum siap gitu, karena rata-rata pemain muda dan minim pengalaman. Kalau misalnya dilihat dari beberapa pertandingan yang sudah berlalu, apakah menurut Bung Fahmi mental dari para pemain timnas ini artinya tidak perlu dikhawatirkan lagi gitu? Meskipun dia masih muda, minim pengalaman, tapi kalau soal mental kayaknya sudah tidak perlu dilakukan. Apakah itu sepakat dengan Bung Fahmi? Saya rasa jikalau terkait dengan mental, Bung, sudah terbukti di laga lawan Malaysia. Tertinggal lebih dulu, mereka bisa comeback 4 gol. Itu apalagi tertinggal di menit-menit awal, di 15 menit awal, saya rasa pasti berpengaruh kepada skuad. Tapi dia bisa mengcover itu ya? Bahkan bisa comeback dengan skor yang fantastis. 4 gol itu bukan gol yang sedikit, Bu. Betul. Di mana kita ketahui bahwasanya timnas ini mayoritas dihuni oleh pemain muda, minim pengalaman, tertinggal lebih dulu dari Malaysia, yang mana jika mengalami kekalahan, pasti beban ada sangat besar di pundak mereka, harga diri juga tetapi mereka bisa membalikan keadaan. Bisa ya, artinya memang untuk mental kayaknya tidak perlu diragukan ya. Karena memang kemarin sudah terbukti, ya, meskipun dia dalam tekanan, karena saya yakin setelah ketinggalan 0-1, mental mereka bakal down semua nih, tapi mungkin karena semangat yang luar biasa, akhirnya dia bisa kembali unggul dan menang 1-4. Nah, kemarin itu ada juga beberapa netizen nih, saya dengar-dengar ya dari beberapa sosial media bahwa Irfan Jaya yang bisa dikatakan mengalami blunder gitu ya. Artinya sapuannya untuk rencananya ini mau membawa bola itu ke tengah lapangan, tapi ternyata langsung diterima oleh lawan dan langsung ditendang, akhirnya berbuahkan gol. Tapi setelah itu ternyata Irfan Jaya bisa membalas kesalahan dengan 2 gol. Apakah memang bisa dikatakan bahwa dengan adanya rasa bersalah seperti itu, menurut Bung Fahmi nih ya, memang itu membuat rata-rata pemain itu bisa lebih bersemangat lagi dalam mencetak gol mungkin, atau mungkin dalam bertahan kalau misalnya lebih diserang gitu? Saya rasa memang banyak kejadian seperti itu. Bisa dibilang from zero to hero, itu banyak. Ada beberapa pemain yang contoh kayak Irfan Jaya kemarin. Tetapi
itu bisa menjadi motivasi jika itu didukung oleh rekan-rekan setimnya dengan tidak menyalahkan pemain tersebut dengan melakukan blunder, dengan tetap mensupport, memberikan assist, maka gol akan tercipta dari kaki dia sendiri ataupun dari assist dia sendiri. Oke, berarti memang ada ini ya, semangat tersendiri gitu ya dari setiap pemain gitu. Dan satu hal juga yang menjadi apa ya, suatu kebanggaan sih sebenarnya kita memiliki Sintayong. Karena sempat tuh saya mendengar dia mengatakan bahwa kurang lebih 90 menit dia tidak pernah duduk di bangku di bench. Iya, di bench ya. Apakah itu merupakan salah satu bentuk atau perwujudan semangat yang diperlihatkan untuk anak asuhnya? Pasti Bung, seorang pelatih adalah leader di tim. Selain kaptennya yang bermain di lapangan, tetapi seorang pelatih bisa menjadi motivasi bagi anak asuhnya baik di dalam maupun di luar lapangan. Ketika pelatih sendiri bekerja keras di pinggir lapangan, memberikan instruksi, memberikan contoh yang baik, dengan memprotes wasit jikalau terjadi pelanggaran yang tidak dihadiahi peluit oleh wasit. Ini membakar semangat para pemain untuk bisa memberikan kemampuan terbaiknya di lapangan, Bung. Oke, berarti pemain tidak merasa sendiri ya, bahwa saya tidak berjuang sendiri nih, ada pelatih yang selalu memberikan semangat ya, dan tentunya official yang lain seperti itu. Oke, Bung Fahmi tadi sedikit terkait dengan hasil pertandingan ya yang sudah dilakukan oleh Indonesia khususnya pada saat melawan Malaysia. Nah, sebentar itu tentunya ini merupakan salah satu laga terpenting juga nih yang akan dilakukan oleh Indonesia, di mana di semifinal ini meskipun dua leg, tapi di leg pertama ini saya rasa adalah salah satu bentuk tantangan untuk anak-anak asuhan Sintayong karena dia harus melawan tuan rumah nih. Nah, menurut Bung Fahmi sendiri, apakah nantinya terkait strategi terkait dengan bagaimana semangat para asuhan Sintayong ini untuk bisa mengalahkan tuan rumah itu apakah hampir sama dengan waktu yang dilakoni waktu melawan Malaysia atau ada sedikit perubahan yang akan dilakukan? Saya rasa di Piala AFF kali ini mau status tuan rumah maupun tidak tuan rumah itu tidak terlalu berdampak, Bung. Karena situasi pandemi ini jelas berkurang drastis penonton, itu yang pertama. Jadi saya rasa pemain harus tetap bermain seperti ketika melawan Vietnam, melawan Malaysia. Dengan menguasai lini tengah, terus melakukan tiki-taka operan passing 1-2 pemain langsung terlepas ke pertahanan lawan, ini sangat efektif, Bung. Dimana saya rasa strategi yang seperti itu bahkan bisa dikembangkan lagi oleh pemain dengan penerapan strategi yang diterapkan oleh Sintayong sesuai dengan kapasitas pemain. Karena saya lihat juga di ruang ganti ketika half time, Sintayong memberikan instruksi ke pemain bahwasanya lakukan overlapping ketika pemain nomor 5 dan 8 waktu itu, saya tidak tahu siapa pemain Malaysia. Dia tidak bisa passing 1-2 baru lari. Itu tidak dia tidak mempunyai speed begitu. Itu sudah Sintayong ini membuktikan bahwasanya evaluasi di babak pertama itu diterapkan oleh anak asuhnya sehingga bisa memperbesar gol di babak kedua. Ini yang sangat penting bagi pemain, apalagi dengan mayoritas pemain muda. Saya rasa semangat terus performa yang baik itu masih ada dalam diri anak-anak muda ini, Bung. Ya, tapi kalau misalnya memang kita lihat ya, penerapan pelatihan stamina yang diterapkan oleh Sintayong kayaknya terbukti ya. Karena kalau misalnya kita perhatikan dari babak pertama sampai babak terakhir ya, 90 lebih menit gitu mereka bermain, itu anak-anak asuhan Sintayong tidak ada capeknya kayak Bihar ya. Kalau misalnya kita lihat, artinya memang stamina mereka sudah mulai terbentuk, dan kalau misalnya memang ini terus berlanjut, ya kayaknya mungkin nanti bisa lebih baik lagi nih ya untuk terkait dengan kecepatan ataupun strategi penerapan overlapping begitu yang mungkin akan diterapkan Sintayong nantinya aja. Dan ya mungkin ini harus dijaga nih, harus dijaga. Banyak orang juga yang mengatakan bahwa semalam halnya Sintayong harus tetap dijaga oleh Indonesia betul, gitu ya. Karena mungkin ini adalah salah satu pelatih yang mulai chemistry-nya dapat nih dengan pemain-pemain Indonesia. Karena beberapa pelatih-pelatih sebelumnya
Itu kayaknya agak susah untuk beradaptasi. Kayak McManamy kemarin tidak pernah menang. Terus ada juga Luis Milla juga yang artinya mungkin sangat diandalkan tapi belum terlalu memberikan dampak ya. Tapi baru kali ini nih ada sedikit secerca harapan gitu untuk timnas Indonesia. Oke, baik Bung Fahmi, kalau misalnya dilihat ya dari hasil pertandingan, tentunya kan ini Singapura merupakan runner up dari grup sebelah. Ya. Dan tentunya Indonesia merupakan juara di grupnya gitu ya. Ya meskipun mungkin dia melawan runner up, tapi artinya tidak boleh mengesampingkan dan menganggap remeh lawan, apalagi tuan rumah. Nah kira-kira menurut Bung Fahmi apa yang perlu diwaspadai dari Singapura? Saya rasa yang harus diwaspadai ada situasi set piece, Bung, atau bola mati. Ini harus sangat diwaspadai oleh timnas Indonesia. Karena biar bagaimanapun di laga lawan Malaysia kita lihat transisi dengan pelatihan fisik yang diterapkan Sintayong, skema permainan dari bertahan ke menyerang ke bertahan Indonesia sangat cepat. Ini bisa jadi kunci bagi timnas Indonesia juga untuk mengalahkan Singapura. Tetapi bagi Indonesia harus mewaspadai situasi bola mati. Karena biasanya di laga awal waktu lawan Laos, kita tidak bisa pungkiri 2 gol dari Laos tercipta dari situasi bola mati. Tetapi itu bisa diatasi di laga lawan Kamboja dan laga lawan Vietnam. Tapi itu juga harus kembali diantisipasi oleh Sintayong dan anak asuhnya. Tidak menutup kemungkinan jikalau secara permainan di lapangan mereka kalah lawan Indonesia, maka mereka kan mengandalkan situasi bola mati. Berarti ini harus diantisipasi oleh timnas ya. Tapi saya yakin Sintayong tidak akan diam nih. Kalau misalnya memang sudah ada bocoran-bocoran strategi yang kemungkinan akan diterapkan oleh Singapura, saya rasa pasti ini sudah akan diantisipasi oleh pelatih. Dan mungkin ini akan lebih ditekankan untuk penjaga gawangnya, karena takutnya nanti penjaga gawang agak sedikit kecolongan gitu dengan strategi yang diterapkan oleh Singapura. Baik, Bung Fahmi, meskipun ini ada leg 1, leg 2, tapi tidak ada gol kandang ya. Dan tentunya mungkin ini adalah salah satu kayak bentuk keadilan mungkin yang akan diberikan, meskipun itu di Singapura, tapi itu dianggap bukan kandang Singapura. Betul. Tapi ya mau bagaimanapun pasti ada mental yang kena di sana tuh. Jadi ada sedikit kekuatan yang dimiliki oleh Singapura karena bermain di negaranya. Dan tentunya ada sedikit kerugian untuk Indonesia karena tidak bermain di Indonesia gitu sebagai kandangnya. Nah, untuk leg pertama Bung Fahmi, menurut Bung Fahmi sendiri terkait dengan tebakan skor nih, kira-kira berapa skornya untuk Singapura dan Indonesia sendiri? Saya rasa Indonesia bisa mengungguli Singapura dengan skor 2-0, Bung. 2-0 ya? Oke, berarti artinya tidak terlalu tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak juga nih golnya. Karena pastinya di leg pertama ini Indonesia harus menjaga lini pertahanan mereka. Jadi saya rasa Sintayong akan bermain sangat hati-hati di leg pertama ini. Karena walaupun mereka bermain all out di leg pertama, leg kedua masih ada, Bung. Menjaga stamina juga perlu. Jikalau leg pertama langsung all out di awal, maka di kedua bisa jadi mereka santai dan bisa jadi mereka harus keluar menyerang lebih lagi. Tergantung bagaimana situasi dari Singapura melakukan serangan ke timnas Indonesia. Kalau misalnya ya Indonesia berhasil masuk ke final, kira-kira menurut Bung Fahmi yang bakal dilawan di final siapa nih? Apakah akan kembali melawan Vietnam atau Thailand? Saya rasa lawan yang harus diwaspadai ada Vietnam, Bung. Vietnam ya. Dan ini tentunya harus kita buat strategi baru karena kemarin waktu melawan Vietnam cukup keteteran juga ya. Apalagi ini 2 leg juga. 2 leg, betul sekali. Dan tentunya kemarin kita harus akui bahwa Vietnam permainannya di atas dari Indonesia. Dan kalau misalnya memang ini terwujud, mereka bertemu di final, ya mau tidak mau harus perombakan strategi. Jangan menggunakan strategi yang kemarin tentu. Bisa di leg pertama melakukan itu dengan hasil imbang 0-0 sudah ini. Tapi di laga terakhir di leg kedua harus mati-matian. Harus mati-matian. Karena kalau kalah ya otomatis runner up lagi nih. Karena Indonesia ini spesialis runner up ya. Kalau misalnya kita lihat sejarah dari AFF Suzuki Cup ini, Indonesia itu sudah kayaknya runner up paling banyak dibanding negara-negara yang lain. Dan ya semoga di tahun 2021 ini Indonesia tidak hanya terhenti di semifinal, tidak hanya menjadi runner up, tapi bisa menjadi juara. Dan catatan untuk PSSI, ketika Indonesia nanti
misalnya tidak menjadi juara pun, jangan langsung memecat Sintayong. Betul, karena sudah mulai terbentuk proses yang harus betul, ini harus diperhatikan nih, karena biasanya PSSI gitu tuh. Kalau misalnya pelatih tidak bisa membawa tim asuhnya menjadi juara, langsung dipecat. Padahal kan sudah mulai terbentuk nih. Iya, betul. Ibaratkan pondasinya sudah mulai ada, tinggal susunan batunya tuh. Tapi pada saat mau susun batu, bukannya dipecat. Akhirnya rumahnya tidak jadi. Betul. Jadi ini harus diperhatikan sih sebenarnya sebagai masyarakat sipil, penonton setia timnas gitu ya. Sedikit memberikan saran, ya bagusnya sih memang harus diberi kesempatan juga ya untuk pelatih, apalagi Sintayong ini bukan pelatih sembarangan. Betul. Kemarin dia waktu melatih Korea Selatan mengalahkan Jerman, Bu. Mengalahkan Jerman. Betul. Dan itu tidak mudah loh. Jerman ini adalah negara besar di dunia sepak bola dan tidak mudah untuk mengalahkannya. Juara dunia. Betul, juara dunia. Nah, ini intinya kita harus berbangga lah memiliki Sintayong, dan mari kita berikan kesempatan Sintayong untuk mulai kayak membentuk. Jangan 1-2 tahun tidak juara pecat. Butuh proses panjang untuk namanya meregenerasi sekuat, bahkan menerapkan strategi tidaklah mudah. Oke, betul. Jadi tapi intinya semoga bisa menang lah, Bung ya. Indonesia bisa menang, dan artinya untuk event-event berikutnya Indonesia bisa kembali menjadi salah satu negara yang ditakuti di Asia Tenggara gitu ya. Apalagi ada kayaknya 2 lagi pemain naturalisasi yang bermain di Eropa yang sudah 90% kayaknya dokumennya lengkap, akan bergabung ke timnas Indonesia seperti rekan Bagot, Bung. Iya. Dan semoga mereka-mereka ini yang artinya bersinar di luar itu bisa membantu Indonesia, timnas Indonesia bisa lebih bagus lagi, dan bahkan bisa mewujudkan mimpi dari para penonton-penonton seluruh masyarakat Indonesia supaya Indonesia ini bisa bermain di Piala Dunia ya. Betul. Itu adalah salah satu mimpi yang agak sedikit terbuka sih sebenarnya. Bukan hanya sekedar mimpi saja, tapi ya semoga bisa terwujud. Bisa terwujud. Bukan terwujudnya bukan karena jadi tuan rumah. Ya. Betul. Jangan sampai nanti terwujudnya gara-gara jadi tuan rumah, kan itu bisa dikatakan waduh, kita hanya pemain ini nih. Pemain cadangan sih sebenarnya. Tapi tambahan semoga, aja. Ya, tambahan. Jadi semoga dengan adanya prestasi-prestasi kita bisa menjadi salah satu kontestan Piala Dunia di luar dari tuan rumah. Betul. Oke. Baik, Bung Fahmi, terima kasih banyak atas waktunya ya. Siap. Dan sebentar kita akan saksikan bersama laga perdana semifinal leg pertama tentunya antara Indonesia dengan Singapura tuan rumah. Dan kalau misalnya kita lihat dari prediksi dari Bung Fahmi, Indonesia bakal menang 2-0, tapi entah seperti apa nanti skornya. Dan kita wajib harus saksikan dan tetap memberikan semangat untuk timnas, karena sekarang ini timnas lagi naik daun nih ya. Karena kemarin sempat jadi juara grup, dan semoga tidak terhenti di semifinal dan bisa menjadi juara di AFF Suzuki Cup 2021. Oke, baik, terima kasih banyak Bung Fahmi atas waktunya, dan sukses selalu ya untuk kegiatan-kegiatannya. Jangan bosan-bosan untuk menemani saya. Siap. Oke, baik, terima kasih banyak Sport Lovers. Itu tadi sedikit ulasan hasil pertandingan Indonesia melawan Malaysia, dan juga prediksi pertandingan antara Indonesia dan juga Singapura nanti yang akan bertanding di semifinal. Dan semoga apa yang tadi saya perbincangkan dengan Bung Fahmi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jadi jangan lupa selalu saksikan Sport 55, karena tentunya kita akan selalu mengulas pertandingan-pertandingan sepak bola, tapi bukan hanya itu. Di bidang olahraga yang lain pun kita akan membahasnya kalau misalnya memang ada yang menarik gitu ya. Ada yang menarik dan artinya cukup penting untuk kita bahas. Oke, baik, terima kasih banyak. Saya Jawal Rahmat dan rekan saya Bung Fahmi pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.